Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 20 Maret 2024. Bitcoin diperdagangkan di sekitaran level 63.900-an something per video ini dibuat. Dan ya bisa dibilang Bitcoin udah mengalami penurunan yang lumayan dalam beberapa hari terakhir, teman-teman. Mari kita akan ulas dulu beberapa narasi atau sentimen yang ada pada market yang mungkin memberikan impact terhadap pergerakan dari harganya. Di perdagangan kemarin kita ada data soal housing, data soal perumahan ya. Overall, di sini tren pulih, teman-teman, lebih baik ya daripada tren sebelumnya yang menunjukkan bahwa penjualan rumah di Amerika Serikat mengalami tren kenaikan. Kemudian teman-teman kalau kita lihat juga hari ini kita bakalan dapat data terkait dengan CPI, NPPI ini dari Inggris ya, dari kerajaan Inggris. Jadi siap-siap dengan volatilitas yang lebih besar, teman-teman. Kemudian juga akan datang dari Uni Eropa, beberapa petingginya akan speech dari Presiden Christine Lagarde, kemudian Lane dan juga Scannable. Itu juga bakalan mungkin bisa memberikan drama terhadap pergerakan dari harga Euro USD. Kemudian dari Amerika Serikat juga akan ada data soal crude oil inventory. By the way, ini bakalan langsung penting eventnya di tengah malam besok, teman-teman. Jadi jam 1 pagi besok akan ada rilis data terkait dengan FOMC Economic Prediction, ya, prediksi perekonomian untuk FOMC. Kemudian juga akan ada statement dari FOMC, kemudian keputusan terkait dengan suku bunga yang akan diberikan oleh The Fed untuk bulan ini, teman-teman. Dan tentunya akan lanjut sama press conference, di mana Jerome Powell akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan. Ini juga bakalan sangat-sangat penting. Jadi siap-siap tuh dari jam 1 pagi sampai jam 2 WIB ya teman-teman. Itu biasanya akan ada volatilitas yang luar biasa di jam-jam tersebut. Jadi hati-hati buat teman-teman yang trading. Itu sih dari beberapa news yang akan kita dapetin teman-teman. Jadi ya prepare aja, hati-hati dengan volatilitas yang terjadi pada market. Kemudian teman-teman, kita lagi nyelenggarain yang namanya airdrop ya. Ini kita join sama CoinEx, teman-teman, untuk membagi-bagikan airdrop berupa 200 USDT untuk 10 orang pemenang. Periodenya itu hanya dari 19 Maret kemarin sampai 21 Maret besok jam 12, teman-teman. Jadi kita akan close besok. Jadi buat teman-teman yang mau ikutin dan berpeluang dapat 20 USDT, teman-teman bisa langsung daftar ya, teman-teman, daftar CoinEx, atau kalau yang udah punya akun juga langsung boleh ikut, tinggal ikutin aja dari form Google yang sudah aku kasih di kolom deskripsi di bawah. Jadi silakan untuk dipenuhi. Kayak contohnya pertanyaan yang pertama, silakan masukkan kata kunci di bawah. Nah, kata kuncinya akan aku sharing di setiap video mulai dari tanggal 19 sampai 21 Maret, teman-teman. Jadi setelah ini aku akan kasih tahu apa kata kuncinya. Yang kedua, teman-teman wajib udah subscribe channel ini ya. Terus teman-teman juga tinggal input untuk nama tag dari Telegram kalian. Terus kalau udah, teman-teman tinggal masukkan email kalian untuk melakukan verifikasi untuk memudahkan saya untuk transfer giveaway-nya, let's say kalau kalian dapat. Kemudian juga jangan lupa follow komunitas dari Twitter kita, teman-teman. Itu aja sih, nggak susah. Dan sekarang udah 23 peserta yang ikut ya, teman-teman. Jadi peluangnya gede nih kalau yang ikut sedikit. Jadi buat teman-teman yang mau dapat opportunity-nya, peluangnya kita akan langsung bagikan di tanggal 21 Maret malam, jam 7 malam, teman-teman. Kemungkinan aku akan coba bikin live di YouTube. Ya, kemungkinan. Semoga sih nggak ada halangan. Itu sih teman-teman, kalau mau ikutan buruan langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Dan untuk kata kuncinya adalah masih sama seperti video kemarin, yaitu Satoshi Nakamoto. Silahkan teman-teman ketik dengan huruf capital ya. Jadi biar kompak teman-teman. Jadi jawaban nomor 1 kata kuncinya adalah yang ini. Silahkan di screenshot kalau lupa penulisannya. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan yang ada pada market.
Teman-teman, pertama-tama kita akan mulai dulu dari, melihat analisa on chain terkait dengan sell off yang sudah terjadi pada pergerakan Bitcoin dalam kurang lebih 7 hari terakhir. Ya, ini dirilis di CryptoQuant, teman-teman. Jadi ini aku coba buat translate aja biar kita juga nggak kesulitan, teman-teman. Nah, setelah sell off yang dilakukan, teman-teman trader saat ini dalam posisi yang mulai meredam euforia yang sudah terjadi. Kami sudah mencapai titik tertinggi pada Bitcoin. Waktu itu pergerakan Bitcoin berada di puncak ya, 73 ribuan something. Dan waktu itu secara fear and greed memang sangat-sangat extreme greed, teman-teman. Jadi wajar kalau potong bebek angsa ketika, investor sudah pada, apa namanya, euforia, mereka udah lupa ya, kalau market juga bisa koreksi, akhirnya ya dipotong dulu, diredam dulu market biar nggak terlalu, greedy juga ya. Kemudian apakah pasar bullish sudah berakhir? Tidak ada indikasi besar bahwa pasar bullish telah berakhir, teman-teman. Jadi dia menjabarkan beberapa analisa terkait dengan data on-chain. Yang pertama, mana yang pertama? Nah ini, pasokan Bitcoin di bursa itu terus turun, teman-teman. Bahkan dalam 4 tahun terakhir, jumlahnya turun sampai 40%. Ini adalah tanda-tanda yang cenderung bagus. Lebih banyak Bitcoin yang bisa dibeli dan juga holder itu lebih banyak daripada yang melakukan penjualan. Seperti yang kita ketahui terkait dengan komunitas, kelangkaan meningkatkan nilai yang bisa dirasakan. Jadi semakin langka Bitcoin yang bisa diperdagangkan di exchange, maka itu akan menjadi sentimen yang sangat positif untuk kenaikan harga. Tren baru ini menunjukkan bahwa kita tidak akan melihat peningkatan pasokan yang nyata menjelang akhir siklus. Yang kedua, laba dan rugi bersih yang belum direalisasikan. Dari data, laba rugi yang belum direalisasikan, saat ini sedang mereda, teman-teman. Yang berarti memang proses koreksi yang terjadi pada market itu memang hal yang wajar ya, disebabkan karena ada beberapa trader atau investor, melakukan aksi taking profit-nya. Dari posisi miner, tekanan jual rendah selama 2 minggu terakhir. Belum ada tanda-tanda penjualan besar, yang menunjukkan bahwa ada miners yang melakukan penjualan, tapi jumlahnya nggak terlalu besar. Kemudian Bitcoin net flow. Ini mengalami peningkatan jual, namun aliran secara keseluruhan masih tetap bullish dalam beberapa minggu. Yang 5 adalah kapitalisasi pasar terhadap harga wajar ya, itu mendingin setelah pasokan kecil sepanjang resistensi kecil di 2,8. Jadi pada intinya adalah pergerakan Bitcoin secara long term ini masih bakalan bullish, teman-teman, namun memang benar terjadi aksi koreksi yang terjadi pada market untuk mendinginkan, market sementara. Jadi cooling down dulu, sebelum kemarin kan, euforia ya yang luar biasa. Oke, sentimen masih cenderung bagus buat market. Kemudian ini juga ada analisa dari Bluefin Wealth View, teman-teman, terkait dengan perdagangan Bitcoin sementara ini. Jadi langsung aja kita akan bacakan gimana posisi dari Bitcoin. Karena ketidakpastian makro dan fluktuatif yang besar, para pedagang masih memperkirakan potensi volatilitas Bitcoin relatif tinggi. Perdagangan diperkirakan bergerak dalam 7 hari akan mencapai 0,9,78% dan juga kisaran pergerakan harganya di 30% mencapai 20%. Volatilitas Bitcoin berpeluang mengalami lonjakan sampai 20% kalau kita lihat dari data ini, teman-teman. Ini adalah potensial chart yang bakalan terbentuk. Ya, jadi intinya adalah kenaikan pada Bitcoin di minggu atau di minggu-minggu ini itu berpeluang naik dan turunnya sampai 20%, teman. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif, Skeonis, para pedagang tampaknya percaya bahwa penurunan dan kemunduran harga menyebabkan volatilitas, namun durasi kemunduran ini akan relatif singkat dan terutama dipicu oleh penghindaran risiko terhadap ketidakpastian makro. Dalam jangka menengah dan panjang, sentimen bullish perdagangan terhadap Bitcoin tidak terpengaruh secara signifikan. Jadi memang koreksi yang terjadi pada Bitcoin itu adalah hal yang wajar. Momentum koreksi seperti ini alangkah baiknya kalau teman-teman masih gunakan kesempatan untuk melakukan akumulasi secara bertahap.
Jadi tidak all in di satu harga, namun bisa tetap cicil beli. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu pasti di mana Bitcoin bakalan menjadi level bottom dari koreksi yang terjadi ini, teman. Jadi pada intinya dari rilis data on-chain ini menunjukkan bahwa Bitcoin masih dalam posisi yang positif. Data on-chain menunjukkan bahwa antusiasme investor spot untuk membeli Bitcoin telah mengalami penurunan setelah pembelian selama berbulan-bulan. Meskipun jumlah alamat penyimpanan lebih dari 100 Bitcoin meningkat, pada saat yang sama jumlah alamat penyimpanan lebih dari 1.000 Bitcoin telah menurun secara signifikan, yang berarti banyak paus besar memilih untuk menjual ketika harga Bitcoin menembus level tertinggi yang baru. Kurangnya daya beli para paus juga menyebabkan kurangnya daya untuk menaikkan harga Bitcoin lebih lanjut. Jadi ini memang proses yang wajar karena memang eh, aksi jual sudah terjadi teman-teman oleh kepemilikan wallet dengan 1.000 Bitcoin lebih. Ya, itu sudah mengalami ya aksi jualan, teman. Kemudian secara keseluruhan, meskipun investor masih mewaspadai kemungkinan fluktuasi yang besar pada Bitcoin, kemungkinan stabilitas Bitcoin akan meningkat karena efek lindung nilai. Memang harga Bitcoin telah turun dibandingkan dengan harga tertinggi sebelumnya, namun meningkat sentimen bullish investor jangka menengah dan panjang. Pemegang Bitcoin merupakan pilihan yang lebih baik. Memegang Bitcoin adalah pilihan yang lebih baik. Ya itu hold, teman-teman. Kalau untuk saat ini ya udah koreksi, yang baru masuk ataupun yang nyangkut ya sabar aja ya. Jadi teman-teman, ini adalah data dari Soso Value terkait dengan inflow dan outflow beberapa hedge fund besar kayak Grayscale, kemudian BlackRock, Fidelity, dan kawan-kawan. Grayscale masih mengalami arus keluar yang sangat besar, bahkan yang terjadi pada saat ini adalah yang terbesar dari arus keluar yang sebelum-sebelumnya, menembus level 600 ya, 600 juta teman-teman, yang menunjukkan bahwa Grayscale masih tetap aktif jualan. Kemudian dari BlackRock sendiri, ini masih dalam proses akumulasi dan juga beberapa perusahaan investasi lainnya juga masih dalam proses hijau, artinya akumulasi masih terus dilakukan. Kalau kita lihat dari opini ya, ini ada opini terkait dengan, akumulasi yang dilakukan oleh Bitcoin ETF di beberapa hedge fund besar, dengan pakai contoh IBIT milik BlackRock. Data menunjukkan bahwa ukuran perdagangan rata-rata ETF Bitcoin spot yang ada di BlackRock itu berkisar sekitar 13.000, menunjukkan bahwa sebagian besar permintaan berasal dari investor non-profesional. Yang berarti ya kita bisa bilang ini adalah investor-investor retail yang cukup kaya. Data menunjukkan bahwa sebagian besar permintaan ETF Bitcoin spot sejauh ini berasal dari investor retail. Ukuran perdagangan rata-rata di iShare Bitcoin Fund atau IBIT BlackRock menurut sebuah sumber yaitu 326 saham atau sekitar 13.000 US dollar, menunjukkan bahwa perdagangan tersebut dilakukan oleh investor non-profesional. Jadi ini sebuah indikasi siapa yang sudah melakukan pembelian terkait dengan ETF spot milik dari BlackRock. Kemudian berita terbaru juga datang dari BlackRock yang dikabarkan itu akan launching untuk digital asset fund yang akan di-backup lebih dari 100 juta US dollar pada Ethereum. Wow, Ethereum teman-teman. Ada apa nih? Kenapa setelah Bitcoin BlackRock lirik-lirik Ethereum? Jadi sebenarnya ini bukan Ethereum ya, bukan Ethereum ETH ya teman-teman. Tapi ini berbicara terkait dengan USDC yang running di jaringan dari Ethereum. Jangan salah sangka ya. Jadi BlackRock itu akan bikin sebuah fund perusahaan apa namanya? Mungkin anak perusahaan yang tugasnya untuk menggalang dana juga yang akan di-backup untuk 100 juta US dollar berupa USDC yang running di Ethereum network. Jadi ini berita bagus untuk adopsi lebih besar daripada market kripto. Nggak sampai di sana saja, kemudian salah satu lembaga pensiun dari Jepang itu baru aja mengumumkan informasi terkait dengan diversifikasi operasinya kepada beberapa aset kelas seperti Bitcoin, teman-teman.
Jadi pada tanggal 19 Maret ya, dana investasi pensiun pemerintah Jepang itu mengumumkan akan meminta informasi mengenai diversifikasi investasinya. Informasi ini terkait dengan aset yang tidak liquid yang tidak dapat diinvestasikan oleh GPIF, termasuk Bitcoin yang merupakan aset kripto kas serta emas, hutan, lahan pertanian dan lain-lain. GI GPIF saat ini melakukan diversifikasi investasi pada aset tradisional seperti saham dan obligasi, dan juga luar negeri, serta aset alternatif infrastruktur real estate. Jadi ini akan ada aset baru yang akan mereka masukkan teman-teman, tapi masih dalam upaya proposal ya, upaya GPIF ini untuk meningkatkan kecanggihan dan diversifikasi operasinya sangat menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Jadi ini berita bagus untuk adopsi Bitcoin ke depannya. Kemarin Michael Saylor juga baru aja melakukan akumulasi lagi terhadap Bitcoin dengan jumlah 9.245 Bitcoin sudah berhasil dibeli, teman-teman. Jadi dapat dana lagi ya dari Michael Saylor. Ini terkait dengan obligasi yang mereka sudah tawarkan, teman-teman, sudah sempat mereka tawarkan. Mereka berniat pengen melakukan akumulasi Bitcoin lebih banyak dan sudah mereka lakukan. Kemudian antusiasme dari trader dari Indonesia sekarang sudah mencapai sekitar 19 juta user akhir bulan terakhir, teman-teman. Jadi total seluruh trader yang masuk ke market kripto di Indonesia itu sudah sebanyak itu, teman-teman. Jadi 19 juta bukan angka yang kecil ya. Kalau di Bali aja jumlah penduduknya itu sekitar 5 juta, berarti ya 4 kalinya Pulau Bali. Jadi ya mungkin belum seberapa ya kalau kita bandingkan dengan seluruh penduduk di Indonesia, tapi ini merupakan sebuah peningkatan yang lumayan bagus, teman. Jadi semoga itu edukasi lebih banyak lagi ya, karena memang banyak orang yang masih gagap masuk ke market kripto. Kemudian teman-teman ini terkait dengan kasusnya Genesis. Genesis ini adalah salah satu perusahaan trading firm ya, milik anak usaha dari DCG Group, Digital Currency Group. Jadi dia kena kasus kemarin terkait dengan perdagangan aset non-sekuritas, yang mana katanya dikasih denda nih sama SEC sampai 21 juta penalti. Jadi ya kasusnya memang merebak sejak 2023 kemarin, dan DCG sendiri ini masih bakalan menyelesaikan masalah tersebut. Oke, itu dari beberapa narasi, kemudian kita akan lihat bagaimana sih pergerakan dari Bitcoin belakangan. Nah, Bitcoin so far masih tetap koreksi ya, sayang sekali dari BTC Dominance terus mengalami peningkatan. Altcoin nggak ada yang koreksi ringan ya, semuanya koreksi berat antara ya sekitar belasan sampai lebih dari 10% teman-teman. Jadi koreksinya lumayan lumayan besar, namun ada beberapa koin sih yang masih agak kuat teman-teman. Tapi apapun itu, BTC Dominance menguat, Bitcoin turun, jadi altcoin benar-benar terdiskon. Dari US dollar sendiri kemarin masih mengalami tren kenaikan. Kemudian emas sedikit naik. Dari saham juga Amerika Serikat juga masih dalam posisi yang cukup tinggi. Jadi untuk posisi sekarang saya rasa pergerakan dari Bitcoin juga masih akan diwarnai oleh koreksi yang terjadi pada market. Kemungkinan kita akan membutuhkan beberapa waktu, beberapa minggu maybe teman-teman. Mungkin ini bulan Maret, April, Mei. Nah, itu adalah 3 bulan yang sangat rawan terjadi koreksi ya. Dari historical sebelumnya pun bahkan koreksi bisa jadi mulai dari bulan Februari. Tapi yang kemarin kita lihat kan Februari kita masuk ke all time high. Jadi Maret, April, hati-hati sama koreksi yang bisa terjadi, teman-teman. Jadi kita juga bakalan dapat data terkait dengan FOMC meeting dan keputusan suku bunga The Fed. Jadi itu bisa menjadi salah satu sentimen juga untuk Bitcoin ke depannya. Nah, dari beberapa poin yang kita akan bisa lihat sekarang, teman-teman, volume perdagangan Bitcoin lumayan bagus ya, meningkat, tapi smart money yang masuk itu sudah anjlok, teman-teman. Jadi volume smart money yang masuk ini udah mulai berkurang jauh ya, yang mengindikasikan memang Bitcoin ini berpeluang akan masih dalam proses koreksi. Kemudian dari MACD-nya sendiri merah, teman-teman, histobarnya merah, yang mengindikasikan tren koreksi juga. Jadi secara teknikal sebenarnya Bitcoin lebih
mengarah ke fase koreksi. Sementara kalau di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin kan udah turun nih semingguan terakhir, ditunjang juga sama volume smart money yang rendah. Dari sini sebenarnya kalau Wales mau memanfaatkan momentum, bisa aja dia bakalan meliquid orang-orang yang nge-short market. Jadi momentumnya mungkin akan terjadi di malam dini hari nanti, menjelang pengumuman suku bunga ya. Jadi waspada buat teman-teman yang trading. Kita melihat pergerakan Bitcoin cenderung bergerak dalam sebuah descending channel, dan overall ini sudah mengarah menuju level 62 ribuan something. Dan kemungkinan Bitcoin kalau dia mampu breakout dari resistance yang terbentuk di sini, peluang Bitcoin bisa aja retrace sebentar, naik ke kisaran level 69 ribuan, mungkin bisa ke 70 ribu. Jika ya volatilitasnya mendukung teman-teman. Karena kan kebetulan market sekarang lagi dalam posisi yang fear ya, udah mulai ketakutan karena koreksi yang terjadi pada Bitcoin juga lumayan dalam. Itu takutnya dimanfaatkan. Namun meskipun begitu, Bitcoin sebenarnya masih punya area gap yang artinya berpeluang untuk ditutupi. Kalau dari saya sih melihat Bitcoin koreksinya berpeluang ke kisaran 57 ribuan. Ya, jadi target terdekat ya ke area tersebut. Kita belum bicara target-target yang lebih dalam, teman-teman. Jadi saya mau lihat dulu Bitcoin mampu nggak sih atau bagus nggak sih akumulasi yang terjadi di kisaran level 57.000 sampai 59 ribuan tersebut. Kalau dari beberapa indikasi sih memang saat ini posisi yang wajar untuk Bitcoin setelah kenaikan yang sudah terjadi dari tahun 2023 bahkan lanjut terus sampai bulan Februari kemarin teman-teman. Jadi ya waktunya buat koreksi dulu. Altcoin banyak yang diskon, banyak yang bisa teman-teman cicil. Ya, kemarin kita juga udah bikin 5 rekomendasi untuk kalian watchlist. Ada banyak koin teman-teman, tapi dalam market seperti ini ya kalian bisa cicil koin apapun sih nggak ada masalah. Celestia kok hijau ya? Oke, itu sih dari saya ya untuk Bitcoin. Next targetnya kita tunggu FOMC meeting aja gimana market akan merespon dari pernyataan Jerome Powell. Saya rasa masih bakalan sangat-sangat volatile, teman-teman. Oke, gitu aja deh buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, teman bisa tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andri. Makasih.